Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kerjasama ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk menyejahterakan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sudah didirikan sejak tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Untuk mencapai tujuannya, ASEAN dan negara-negara anggotanya saling bekerja sama. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN? Bentuk kerjasama ASEAN ada dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apa saja kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, juga pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Tentang proyek industri bersama juga telah diselenggarakan, antara lain pendirian pabrik pupuk urea di Indonesia, di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, pendirian pabrik pupuk urea di Malaysia, pendirian pabrik tembaga di Filipina, pendirian pabrik di Isel Marine di Singapura, tetapi ini dibatalkan sebab menjadi proyek nasional Singapura sendiri, proyek Abu Soda di Thailand, dan proyek vaksin di Singapura. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan siap menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat, adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal ini merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah lambang AFTA. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan kooperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan? Yang pertama adalah Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau SOCFAN. SOCFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. SOCFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara itu dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan. Yang kedua adalah Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC. TAC atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah traktat atau perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur cara kerja penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. TAC ditandatangani tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. TAC diamandemenkan tahun 1987 untuk membuka akses negara di kawasan lain. Sampai tahun 2014 ada 32 negara termasuk 10 negara ASEAN yang telah mengikuti TAC.
Yang ketiga adalah zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bangkok 15 Desember 1995. Penandatanganan traktat itu juga merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan internasional. Selain itu, traktat itu juga bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Apa saja kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya? Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Committee on Social Development. Kerjasama sosial meliputi yang pertama, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Yang kedua, pertukaran budaya dan seni juga Festival Film ASEAN. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Yang keempat, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali SEA Games. Kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication, sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Ini juga menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya salah satunya juga adalah membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Sejak dibentuk pada konferensi tingkat tinggi ke-9 ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting on Women telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Penguatan kerjasama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing, baik di tingkat regional maupun global. ASEAN Health Ministers Meeting adalah forum pertemuan tingkat Menteri Kesehatan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Kegiatan di bidang kerjasama kesehatan ASEAN yang terbagi dalam 3 elemen utama, yaitu keamanan makanan atau food safety, pemajuan gaya hidup sehat, healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.